Ketika kita mencoba membayangkan tahun 2030, berbagai teori spekulatif muncul tentang bagaimana dunia akan berubah secara drastis. Tahun ini diprediksi menjadi momen penting dalam sejarah umat manusia, di mana kemajuan teknologi, ekonomi global, mata uang, dan kehidupan sosial berpotensi mencapai titik yang belum pernah terbayangkan sebelumnya. Ekonomi global mungkin akan mengalami transformasi besar dengan peran dominan teknologi digital. Cryptocurrency, yang saat ini sudah mulai diadopsi, diperkirakan akan menjadi mata uang global utama. Dalam teori ini, sistem keuangan tradisional seperti bank sentral akan tergeser oleh blockchain yang menawarkan transparansi dan efisiensi tanpa batas. Banyak negara bahkan mungkin akan mengadopsi versi digital dari mata uang mereka, yang memungkinkan transaksi lintas negara tanpa hambatan. Namun, ini juga dapat memicu konflik antara kekuatan besar dunia yang ingin mendominasi infrastruktur teknologi keuangan. Dalam hal teknologi, artificial intelligence akan menjadi tulang punggung hampir semua sektor kehidupan. Tidak hanya pekerjaan manual yang akan tergantikan, tetapi juga pekerjaan kreatif seperti penulisan, desain, dan bahkan pengambilan keputusan strategis di perusahaan besar. Robot otonom akan menjadi pekerja utama di pabrik, kantor, hingga rumah tangga, menciptakan pertanyaan etis baru tentang hubungan manusia dan teknologi. Bahkan, dunia mungkin mulai melihat penerapan teknologi antarmuka otak mesin, di mana manusia bisa terhubung dengan perangkat elektronik hanya melalui pikiran. Di sektor transportasi, kendaraan otonom dan hyperloop diprediksi menjadi cara utama manusia bepergian. Mobil tanpa pengemudi tidak hanya akan meningkatkan efisiensi perjalanan, tetapi juga mengurangi kecelakaan lalu lintas secara drastis. Sistem Hyperloop, yang menawarkan perjalanan dengan kecepatan suara, akan merevolusi mobilitas antar negara, membuat jarak ribuan kilometer terasa seperti perjalanan singkat. Krisis iklim yang saat ini mengancam bumi diperkirakan akan menjadi semakin parah jika tidak ditangani dengan serius. Banyak teori menyebutkan bahwa dunia akan mencapai titik tidak bisa kembali pada dekade ini, dengan peningkatan suhu yang merusak ekosistem global. Namun, ada juga harapan bahwa teknologi geoengineering, seperti menciptakan awan buatan untuk mengurangi pemanasan global atau mengelola karbon dioksida di atmosfer, akan menjadi solusi yang mulai diterapkan secara besar-besaran. Dunia virtual atau metaverse mungkin akan menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Dalam dunia ini, manusia dapat menciptakan identitas digital dan menjalani kehidupan paralel yang hampir tidak bisa dibedakan dari dunia nyata. Dengan perangkat yang semakin canggih, seperti headset VR dan sarung tangan haptik, manusia bisa merasakan dunia virtual layaknya dunia fisik. Bisnis, hiburan, pendidikan, bahkan hubungan sosial mungkin akan lebih sering terjadi di dunia digital daripada dunia nyata. Di sisi lain, konflik geopolitik diperkirakan akan memuncak, terutama dalam persaingan sumber daya teknologi seperti semikonduktor, data, dan energi terbarukan. Negara-negara yang memimpin dalam teknologi dan inovasi akan memiliki keunggulan strategis yang besar. Namun, ini juga dapat memicu ketegangan baru, baik antara negara maju maupun antara negara berkembang yang tertinggal dalam perlombaan teknologi. Pada tahun 2030, manusia juga mungkin akan mulai menjelajah dan membangun koloni permanen di luar angkasa. Mars diperkirakan akan menjadi rumah bagi koloni manusia pertama, sementara bulan digunakan sebagai basis untuk eksplorasi lebih jauh. Teori ini tidak hanya berbicara tentang eksplorasi fisik, tetapi juga tentang bagaimana manusia dapat mengembangkan masyarakat baru dengan sistem ekonomi, hukum, dan nilai-nilai sosial yang berbeda dari bumi. Namun, di balik semua kemajuan ini, ada kekhawatiran bahwa kesenjangan sosial dan ekonomi akan semakin melebar. Hanya mereka yang memiliki akses ke teknologi canggih dan pendidikan yang akan mampu bersaing di dunia baru ini, sementara yang lainnya mungkin akan semakin tertinggal. Tahun 2030 adalah masa depan yang penuh dengan potensi luar biasa sekaligus tantangan besar. Apakah umat manusia akan mampu memanfaatkan kemajuan ini untuk menciptakan dunia yang lebih baik, atau malah menghancurkan dirinya sendiri? Semua itu tergantung pada keputusan yang kita buat hari ini. Bagaimana menurut Anda, apakah masa depan ini adalah peluang atau ancaman? Membayangkan tahun 2030 bukan hanya sekadar memikirkan apa yang akan terjadi, tetapi juga tentang mempersiapkan diri untuk menghadapi masa depan yang penuh ketidakpastian dan peluang. Dunia tidak akan berhenti berputar, dan perubahan besar sedang terjadi tanpa menunggu siapapun. Jika kita membayangkan teknologi yang menggantikan manusia dalam pekerjaan, ekonomi yang semakin didominasi oleh sistem digital, dan tantangan lingkungan yang semakin nyata, semua ini adalah tanda bahwa kita tidak bisa lagi berdiam diri.
Bayangkan sebuah dunia di mana hanya mereka yang memiliki keterampilan tinggi, inovasi, dan visi yang akan berhasil. AI dan robot tidak hanya menggantikan pekerjaan sederhana, tetapi juga pekerjaan yang dulu kita anggap aman, seperti analisis data, penulisan, bahkan pengambilan keputusan. Jika Anda tidak memulai dari sekarang untuk meningkatkan kemampuan, apakah Anda yakin Anda akan mampu bersaing dengan dunia yang begitu cepat berubah? Pikirkan ini, ekonomi masa depan akan sepenuhnya terhubung secara digital, cryptocurrency, blockchain, dan teknologi desentralisasi akan mendominasi transaksi. Mereka yang tidak memahami konsep-konsep ini akan tertinggal jauh di belakang. Saat ini adalah waktu yang tepat untuk belajar tentang dunia keuangan baru ini. Apa yang Anda lakukan hari ini bisa menentukan posisi Anda dalam ekonomi global 10 tahun mendatang. Lalu ada lingkungan, masalah yang sering kita abaikan. Krisis iklim bukan hanya urusan pemerintah atau organisasi besar, ini adalah tanggung jawab kita semua. Teknologi akan mencoba memperbaiki kerusakan yang telah terjadi, tetapi jika kita tidak bertindak sekarang, teknologi tidak akan cukup. Memulai dari hal kecil seperti mengurangi limbah, mendukung energi terbarukan, atau bahkan belajar tentang keberlanjutan bisa menjadi langkah awal untuk berkontribusi pada perubahan besar. Namun, tantangan terbesar bukanlah teknologi, lingkungan, atau ekonomi, melainkan mentalitas kita sendiri. Banyak dari kita masih terjebak dalam pola pikir zona nyaman, merasa bahwa perubahan tidak akan memengaruhi kita. Padahal, perubahan itu sudah ada di depan pintu. Mereka yang tetap dalam zona nyaman akan menjadi saksi bagaimana dunia melaju meninggalkan mereka di belakang. Lihatlah masa depan sebagai medan perang. Mereka yang mempersiapkan diri dengan keterampilan baru, wawasan global, dan keberanian untuk menghadapi ketidakpastian adalah mereka yang akan bertahan dan menang. Sementara itu, mereka yang mengabaikan tanda-tanda perubahan hanya akan menjadi penonton dalam permainan besar ini. Kesimpulannya, tahun 2030 akan menjadi titik balik peradaban manusia. Teknologi akan maju, ekonomi akan berubah, dan kehidupan kita tidak akan lagi sama. Namun, keberhasilan dalam menghadapi semua ini bukanlah tentang siapa yang paling cerdas atau paling kaya, tetapi siapa yang paling siap dan beradaptasi. Masa depan bukanlah sesuatu yang datang dengan sendirinya, masa depan adalah sesuatu yang Anda ciptakan mulai dari sekarang. Jadi, apa langkah Anda hari ini? Apakah Anda memilih untuk terus menunda dan menunggu, atau Anda memilih untuk mengambil tindakan nyata untuk mempersiapkan diri menghadapi dunia yang tidak menunggu siapapun? Waktu terus berjalan, dan pilihan ada di tangan Anda. Jangan hanya menjadi penonton perubahan, jadilah bagian dari mereka yang menciptakan perubahan. Karena di dunia ini, hanya mereka yang bergerak maju yang akan bertahan. Sampai jumpa di video berikutnya.